Saya kira nanti dalam pembahasan ini ada hal yang paling penting. Sebenarnya banyak masalah yang perlu kita bicarakan, tapi nggak mungkin dalam sekali pertemuan ya. Termasuk teori mimpi dan fungsi mimpi, itu nanti kita bahas juga tentang perasaan etis dalam mimpi, kemudian kekhususan psikologi mimpi. Perlu kita bahas juga mengapa mimpi itu dilupakan setelah terbang, kenapa kita kebanyakan lupa. Kemudian sumber-sumber psikis ya, eksitasi. Eksitasi ini mungkin yang tadi dimaksudkan oleh amplifikasi itu mungkin ya, memperkuat. Jadi eksitasi ini dari kata excite ya, jadi peningkatan sesuatu ke tingkat energi yang lebih tinggi dari state groundnya itu. Kemudian juga masalah rangsangan fisik internal ya, organik, kemudian tentang rangsangan sensorik eksternal, kemudian juga tentang rangsangan sensorik eksternal, materi mimpi dan memori dalam mimpi, hubungan mimpi dengan keadaan tersadar. Kemudian juga penyakit mental tadi dengan mimpi tadi hubungannya. Tetapi nanti ada yang paling penting nanti, yaitu metode interpretasi mimpi. Ini yang ingin kita suguhkan kepada sahabat-sahabat semua ini, ya sedikitnya bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan ilmu lah. Jadi metode apa yang kita pakai untuk menafsirkan mimpi, melakukan interpretasi terhadap mimpi ini. Sebab dari sisi teorinya antara rohani dan jasadi itu ini jasad kita, ini roh kita. Kadang-kadang jasad dan roh itu paralel. Maka itulah yang terjadi mimpi-mimpi kita itu untuk pemenuhan keinginan-keinginan kita. Siangnya kita menyatakan cinta kepada seorang perempuan dengan mengirimkan surat cinta, I love you. Tapi mungkin perempuan itu congkak banget karena saking cantiknya, menilai laki itu tidak level, suratnya disobek-sobek, toh diludahin, diinjek-injek, kayak apa sakitnya dia. Ya, malam harinya mimpinya apa? Cintanya diterima. Nah, itu kan menjadi rilis. Jadi artinya ya menyenangkan kita akhirnya. Bahkan bisa mengurangi dendam kita kepada perempuan tadi itu. Siangnya kita pengen makan, saya di London pengen makan, kan misalnya mahal, ngitung makan cukup nggak duitnya kan gitu ya, pencerahan ya. Kan ada harganya tuh, kita cukup nggak. Pengen makan bebek, uangnya nggak cukup, jadi makan nasi goreng aja gitu. Nah malam harinya makan goreng bebek. Ya, seperti itu adalah mimpi yang berkaitan dengan kekinian ini. Kemudian kadang-kadang rohani kita ini ke belakang. Yang terjadi apa? Mimpi-mimpi dulu yang pernah kita alami, bahkan sampai masa anak-anak. Nah, mimpi-mimpi yang ke belakang itu adalah disebabkan kenangan-kenangan yang sudah tersimpan di dalam memori kita ini itu mereproduksi sendiri. Jadi reproduksi kenangan lama dari ruang verdrongen kompleks atau ruang tidak sadar itu lebih banyak muncul di dalam mimpi daripada di dalam kita sadar. Di dalam alam sadar kita sering kenangan lama itu muncul. Di tengah-tengah kita sedang nyetir mobil, nggak tahulah rasa bahagia sekali gitu. Padahal lagunya sama, Celine Dion juga, rokoknya Gudang Garam Surya juga kan gitu, mobilnya itu juga. Ya rasa senang. Itu adalah kenangan lama yang menggembirakan saya, mereproduksi sendiri. Itu jarang terjadi tapi sering terjadi, tetapi kebanyakan di dalam mimpi itulah. Nah
yang menjadi persoalan adalah, yang menjadi perhatian dan banyak diteliti orang adalah ketika rohani kita ke depan, yaitu kita memimpikan sesuatu yang bakal terjadi. Dan ini mimpi-mimpi semacam inilah mimpi-mimpi yang punya makna akan sesuatu yang bakal terjadi. Nah, kita melihat dari berbagai artefak ya, catatan-catatan sejarah, prasasti dan sebagainya, termasuk buku-buku apa, kitab-kitab suci segala itu menceritakan semacam itu. Dan konon diyakini oleh umat Islam khususnya bahwa orang yang pertama kali diberi pengetahuan takbir mimpi itu namanya Nabi Yusuf. Ya, begitu kan? Diyakini seperti itu. Ya terlepas kalau Anda yakin terserah, itu maksudnya tidak akan mengucap. Kalau yakin ya silakan aja, tidak mengurangi kadar ilmiah kita. Dari sejak kecil beliau itu sudah diperkenalkan dengan satu mimpi yang dikatakan dalam kitab Al-Quran itu qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, bapaknya, yaitu Nabi Yakub, wahai bapak, saya tadi malam mimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari, mereka bersujud kepadaku. Nah ini kan bulan kan bulat, bintang bulat, bersujud seperti apa? Itulah mimpi kan. Jadi apa namanya? Jangan dilogikakan sepenuhnya ya. Bermimpi itu mungkin dia merendahkan, ya, bersujud lisajidin. Nah, bapaknya itu kan berarti sudah paham. Tadi kan Nabi Yusuf yang pertama kali. Kan Nabi Yakub menceritakan, ya bunayya la taqsus ru'yaka likhwatika, wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Fayakidulaka kaida, nanti mereka akan memperdaya kamu. Berarti Bapak Yusuf sudah tahu kan, bisa menafsirkannya kan? Jangan kau ceritakan. Nah, mimpi itu artinya ditafsirkan oleh Nabi Yakub itu bahwa 11 orang itu adalah saudara Yusuf, ya kan? Yaitu 9 lain ibu, 2 seibu, namanya Benyamin dan Yusuf. 10 ya, 10 lain ibu, yang 1 seibu namanya Benyamin. Jadi 11 itu adalah saudara-saudaranya. Matahari itu bapaknya dan bulan itu ibunya. Dan nanti mereka semuanya akan bersujud kepada kamu. Nah, mimpi ini saya alami sendiri ketika saya di Libya tahun 76. Saya 71 di Irak, 73, 74 saya di Syria, dan 75, 76 saya di Libya. Bapak saya itu mukim di Saudi, di Mekah dengan ibu saya, mukim di sana. Bapak saya minta saya suruh datang ke Saudi Arabia menemui Bapak, tapi menjelang semester kenaikan kelas, kenaikan kelas ya. Jadi saya berhalangan, mohon maaf saya nggak bisa karena ini ujian kan gitu. Nah, setelah saya selesai ujian itu, saya siap-siap berangkat ke Saudi, ke Benghazi, kota kedua setelah Tripoli. Benghazi, naik pesawat dari situ menuju ke Mesir. Nanti di Mesir saya mampir dulu menemui teman seorang namanya kayak Masyuri Syahid, yang orang Kerak sana itu. Dari situ lalu saya berangkat ke
ke Saudi. Nah, ketika saya itu ada di hotel di Benghazi menjelang paginya akan berangkat, mimpi saya itu bapak saya ngasih tongkat. Saya terima, bapak saya terus pergi. Nah, tongkat itu saya pakai untuk apa? Untuk ya tertekan gitu. Tapi begitu saya tekankan itu ada apa ledakan yang impulsif, dup lagi, dup. Jadi saya ambil main-main gitu. Oke. Nah, mimpi saya ini ditafsirkan oleh dosen saya namanya Dr. Hasanin Abu Musa, Profesor Dr. Hasanin Abu Musa yang mengajarkan ilmu balaghah pada saya itu. Dia menafsirkan pada saya bahwa kamu nanti akan menggantikan posisi bapak kamu, akan membimbing semua keluarga kamu semuanya. Mereka akan sangat menggantungkan bimbingan kamu semuanya. Itu yang sekarang terjadi nih, itu sudah diramalkan. Berarti ini profesor tahu kan? Nah, itu juga Yusuf juga sama, bapaknya juga menerangkan seperti itu. Kemudian lagi, ini cerita Nabi Yusuf dulu ya. Karena kasus dengan Zulaikha ya, terfitnah dia dan sebagainya, akhirnya dia masuk penjara. Tapi masuk penjara itu atas pilihan dia loh. As-sijnu ahabbu ilayya mimma lumtunani, lebih baik aku di penjara saja daripada tiap hari dikejar-kejar cewek. Saking gantengnya seperti saya. Gitu kan. Ya, di dalam penjara itu Nabi Yusuf ditemui oleh sahibayya fi sijni. Dua temannya penjara, yang satu ini ara asiru khamra, saya mimpi meres arak, yang satu bikin roti. Nah, ketika dipanggul rotinya ditok oleh burung-burung gitu dimakan. Kata Nabi Yusuf, kamu yang bikin roti, yang dimakan burung, nanti kamu matinya akan dihukum mati. Ya, akan digantung oleh raja. Nah, kamu yang meres itu, nanti kamu bakal diangkat oleh raja sebagai cook, sebagai juru masak di kerajaan. Terus pesan Nabi Yusuf, tolong kalau kamu sudah keluar, tolong sampaikan kepada raja, aku udah capek di penjara nih, tolong saya dibantu supaya bisa keluar di penjara ini. Tapi lupa si teman yang dipesan suruh sama itu, lupa sampai bertahun-tahun lagi. Nah, dilalak kersane Allah gitu. Si raja mimpi kan. Nah, ini di dalam kitab Injil ada, kitab Taurat ada, semuanya ada. Sang raja mimpi melihat sapi gemuk 7 dan sapi kurus 7, dan gandum gemuk 7 batang dan gandum kering 7 batang. Dimakan, yang gemuk dimakan oleh yang kurus ini. Nah, sang raja mengumpulkan para ahli takbir mimpi pada waktu itu. Berarti kalau begitu ilmu takbir mimpi sudah menjadi ilmu yang trendy ya, yang keren ya waktu itu kan, bahkan menjadi orang-orang dekat raja pada mimpi itu. Nah, kemudian mereka mengatakan adghatsu ahlam, itu mimpi yang tidak ada artinya, mimpi kayak nightmare lah, kayak mimpi apa namanya itu, nightmare, kabus, bahasa Arabnya kabus, yang nightmare, mimpi buruk aja gitu. Wa manahnu apa namanya, bi alimin, bi ghaisil ahlam bi alimin, wa manahnu bi ghail ahlami bi alimin, aku ghaisul ahlam. Tetapi ada orang informasi, wahai Tuhan Raja, ada anak muda di penjara yang ahli takbir mimpi, namanya Yusuf. Dia kan seperti itu. Akhirnya dipanggil. Yusuf mengatakan, mimpi itu artinya 7 tahun ini kita akan panen besar. Setelah itu akan masa
kekeringan 7 tahun. Jadi gimana? Ya kita harus nabung selama untuk, jadi hasil 7 tahun ini kita tabung untuk 7 tahun masa kemarau nanti. Nah, ada satu teknologi yang hilang pada Nabi Yusuf. Sampai sekarang orang belum bisa menyimpan gandum, menyimpan beras untuk 7 tahun. Kita paling bertahan hanya 6 bulan kan. Itu rusak. Teknologinya hilang. Nah, termasuk Nabi Musa juga sama mimpi. Ini kan sampai kepada peristiwa-peristiwa besar di dunia. Mimpinya kan akan lahir seorang ayah, seorang anak yang nanti akan menumbuhkan kerajaannya. Sehingga itulah Fir'aun menyuruh semua anak yang lahir dibunuh semuanya. Nabi Musa terlahir waktu itu, lalu mendapat ilham dari Tuhan supaya dibuang ke sungai, tapi kakak perempuannya suruh nguntit dari belakangnya. Ternyata diambil oleh istrinya Fir'aun, dipelihara di dalam kerajaan. Ketika disusuin dia menolak semuanya. Akhirnya si anak perempuan itu melaporkan bahwa Musa pengen nyusu, nggak ada yang mau. Dia datang mau, akhirnya yang nyusu ibunya. Sampai akhirnya dapat menumbangkan Fir'aun. Jadi tabir mimpi ini dalam kitab suci itu terkait dengan peristiwa-peristiwa besar sebetulnya, bukan sekedar giginya rontok. Iya, nah itulah kira-kira. Nah, tetapi semua itu ya mungkin sebagai ilmu, tetapi metode menafsirkan mimpi itu baru ada di tangan namanya ini Ibnu Sirin. Ini kitabnya namanya Ta'tirul Ayyam ya fi Ta'biril Manam, Ibnu Sirin. Apa bedanya dengan Sigmund Freud? Ibnu Sirin itu meninggalnya tidak diketahui. Tapi meninggalnya itu tahun 110 Hijriah. 10 Hijriah. Masehi apa? 110 Hijriah. Pada usia kurang lebih 80 tahun. Berarti tahun berapa itu Masehinya? Nabi lahir tahun 571. 700. Ya kan? Ya. 53 beliau hijrah ke Madinah. Berarti 571 ditambah 53. Ya kan gitu. Berarti berapa? 624. 624 berarti abad ke-7 ya. Awal abad ke-7. Nah, sedangkan berarti awal abad ke-7 orang sudah menafsirkan mimpi. Sigmund Freud itu lahirnya pada tanggal 6 Mei 1856. Jauh sekali. Iya kan? Tadi Profesor Han mengatakan bahwa dunia timur sudah jauh berbicara tentang mimpi, kami di barat baru sekarang ini. Ya. Ya, ngetopnya pada abad ke-19 lah, tahun 1900 saking. Nah, jadi oleh karena itu, nah sekarang lalu bagaimana yang terjadi? Saya sendiri, ini saya cerita nih, saya tuh mimpi kondangan ke teman hajatan, begitu pulang mobil BMW saya, BMW seri 5 tuh, saya lupa parkirnya di mana. Nggak ketemu di bawah pohon mangga, nggak ada. Naik ke atas nggak ada, nggak ketemu. Hilang mobil saya. Ternyata hilang nggak? Seri 5. Beli balik-balik. Di bengkel udah 3 tahun. Beli tadi. Udah dibongkar semuanya dan tidak diterusin. Jadi badang. Sakit kan? Tapi karena saya mimpi dulu, jadi saya nggak marah. Dikasih tahu. Iya. Nah, jadi artinya bahwa akhirnya mimpi ini bukan sekedar ini, bahkan para sufi sendiri itu ketika mereka capek mencari mursyid yang baik, nggak ketemu,
itu banyak sekali melalui mimpi. Jadi ada intervensi dari langit ya kepada para pencari kebenaran itu di daerah ini, di gunung ini, seperti begitu. Jadi ada. Kemudian juga bukan hanya sekedar mimpi kita. Ini kita cerita. Ini orangnya masih ada. Dulu ketika saya berkhalwat bertapa 40 hari, waktu itu saya masih mumpuni ya. Sekarang kan udah nggak mungkin lagi. Dulu saya sambil puasa juga. Kalau saya orang suruh puasa 1 minggu, nggak makan, nggak minum, nggak tidur, saya mendampinginya. Sama puasa juga, tidak makan, tidak minum, tidur juga bersama-sama. Jadi saya tidak melepas murid saya begitu saja. Nah, satu penyakitnya ketika di dalam hutan itu, waktu itu belum banyak seperti sekarang ya, baru Mas Epeng, kemudian Pak Kiai Yunus, Pak Sobirin, ya, Pak Nana sana, ya mungkin baru 6-7 orang lah. Yang paling aneh bagi saya, setiap malam saya mendapat informasi orang-orang yang saya bina itu mimpinya cewek melulu. Atau yang kedua, hambatannya ketakutan yang luar biasa. Ya, takut gitu. Waktu itu masih ada macan loh. Mas Epeng masih digesek tuh ke gubuknya tuh. Kedengaran kali. Ya, kemudian juga babi hutan juga masih kalau gitu. Jadi karena ketakutan luar biasa kan menjadi zikirnya nggak khusyuk. Saya bilang, nggak usah takut, saya monitor kamu. Tetap takut juga. Alasannya apa? Buyanya nggak kelihatan. Nah, akhirnya pagi hari ingin saya buktikan. Pagi hari saya kumpulkan 3 nih. Yang 2 sudah mati ya. Mas Abang sudah meninggal dunia. Pak Kiai sudah meninggal dunia. Yang masih hidup Pak Sobirin. Sekarang menjadi wakil kepala sekolah SMA Negeri Sentigi. Bukan di kepala S1 Satap Sentigi. Sentigi udah pindah. Satap Sentigi. Oh, kepala sekolah. Nggih. Oh, udah kepala sekolah. Tadinya di Celeng ya, wakil kepala sekolah udah kepala sekolah ya udah. Di Celeng jadi kepala sekolah di SMA Negeri Sentigi di sana. Pagi saya kumpulkan, Mas Epeng, saya katakan, tadi malam kamu mimpi pacar kamu yang dulu datang lagi minta dikawin sama kamu. Dia kaget, iya. Gitu. Kemudian yang kedua, Pak Sobirin, itu dia kepalanya direbahkan di pangkuan gadis cantik yang putih sekali, kakinya dipejeti oleh anak perempuan yang kulitnya hitam. Kamu mimpi tadi malam begitu? Iya. Pertanyaannya mereka, dari mana Buya tahu mimpi saya? Saya bilang saya dikasih tahu. Saya tidak tahu, saya dikasih tahu. Maknanya dikasih tahu ini karena saya dikasih tahu, saya tahu. Kalau saya tidak dikasih tahu, ya tidak tahu. Jadi yang tahu siapa? Itulah persoalannya. Nah ini makanya hal yang semacam ini mungkin pertemuan kita yang akan datang, mungkin kita dengan Pak Profesor Han, ini mungkin yang perlu kita sampaikan ini adalah metode interpretasi mimpi yang perlu kita ini, yang barangkali ada manfaatnya. Nah, Ibnu Sirin ini tentunya pasti menggunakan metode dong. Dan buku ini, Takbir Mimpi ini disusun seperti kamus. Ya, saya ambil contoh saja. Ini babnya bab R, khubz, roti. Nah, gitu. Al-Khabbaz mimpi jadi tukang bikin roti, bukan pedagang bikin roti. Baiul khubz artinya dia dagang roti atau dagang roti ya, atau bikin roti. Tadullu ru'yatuhu an-tuma'nina minal khawf wal 'aish ar-ra'd. Artinya mimpi ini, kalau mimpi tukang roti artinya menunjukkan bahwa dia akan mendapat ketenangan hidupnya dari rasa takut
dan kehidupannya akan subur, makmur. Berarti antara hidup subur apa makmur ya, sejahtera dengan roti itu ada hubungannya. Tetapi nanti dibahas lagi. Nah, rotinya gimana? Roti hitam, roti merah, roti. Nah ini. Roti Al-khubz wa fil manam alau ajsata. Fal khubzul abyad. Nah, nanti roti putih. Putih. Ya dulu ala rizq al-hani wal aish ragad. Dia akan mendapatkan rezeki yang gampang, rezekinya gampang. Saya 40 hari hanya makan pisang. Di hari terakhir pati geninya nih di makamnya Mbah Kuwu Sangkan, pamannya Syekh Syarif Hidayatillah. Sekitar 1:30 saya tidur di tengah apa namanya, di tengah pintu sengaja gitu, di dekat pintu lah gitu. Kemitnya sedang ngobrol, telinga saya mendengar kemit ngobrol, mata saya melihat jam 1:30. Tetapi bersamaan dari mulai Mukti Ali, Wahib Wahab, artinya para menteri-menteri agama itu datang berbaris bersama Mbah Kuwu Sangkan menemui saya. Dia memberikan peci hitam yang terbuat dari saten. Zaman dulu ada peci hitam buat dari saten yang bisa ditekuk dan bisa dikantongin. Masih ingat ya? Lecek. Saya bilang, ngapain ngasih bekas? Yang baru aja deh, saya bilang. Itu mau sampah aja. Ya udah nih katanya. Tangan saya begini. Ya, tersadar yang nggak ada sih. Kok rupanya mimpi. Jadi antara mimpi dengan sadar itu tipis sekali ya. Saya waktu itu belum punya kitab ini. Yang punya kitab ini Kiai Maktum. Tolong pinjam kitabnya. Saya baca. Topik ya. Bab topi. Topi. Buat topi, maka topi jatuh, beli topi, hilang topi. Kemasangan gitu, topi baru, topi lama. Nah, ini dia. Intinya kan topi lama topi baru. Karena saya ini topinya topi baru, artinya saya harus tataruka awal. Saya tidak melanjutkan karya orang tua. Kalau teman-teman kan meneruskan peninggalan bapaknya, betul nggak? Bapak akan kempek, buntut, kedil, kan begitu. Cara bilang kan bikin baru ini nih. Malah sampai dituduh mau bikin tempat pelacuran. Bikin apa? Ditawangin seperti bikin apa? Nah itu kan terjadi. Nah kita mengalaminya sendiri, ya kan? Yuk dengan kita bertemu bersama semua dengan Profesor Hans, barangkali saja kita bisa membuat satu metode dalam menafsiran mimpi semacam itu, barangkali ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali penjabarannya, begitu gamblang. Dua tokoh ini menjelaskan tentang onerologi atau ilmu tentang mimpi. Ini saya akan bertanya juga ke Pak Han dan juga Buya mungkin panggilannya. Tentang tadi dibicarakan tafsir mimpi. Tapi kalau tinjauan yang disampaikan oleh Sigmund Freud ataupun juga Jung, ini hanya menerjemahkan bagaimana orang menceritakan mimpi dan kejadian-kejadian masa lalu. Bukan kemudian menafsirkan akan apa yang terjadi pada mimpi-mimpi itu. Ini mohon penjelasan, Bu ya. Kalau di Ibnu Sirin tadi kan menjelaskan bahwa ya, ketika kita dapat anu akan dapat anu begitu kan. Bukan, kalau Sigmund Freud kan memang awalnya kan dia bukan lagi mengejar tafsir mimpi. Betul. Dia kan psikoanalisis. Iya. Dia kan mengobati orang sakit jiwa. Yeah. Nah, antara lain mimpi itu merupakan bagian daripada penganalisaan seseorang. Saya kira seperti itu. Yeah. Tidaknya yang setelah terjadi apa? Yeah. Ya, pernah mimpi apa? Menafsirkan Anda pernah ya, di mana luka hatimu terjadi pada waktu itu. Mungkin seperti itu mungkin sederhana. Nah, kalau Pak Han sendiri, apa yang saya tanyakan tadi gimana Pak Han? Bahwa kalau tafsir mimpi yang disampaikan oleh
psikolog-psikolog tadi adalah hanya sekadar menerjemahkan bagaimana mimpi itu menggambarkan peristiwa yang terjadi atau juga gambaran hati. Tapi kemudian kekinian orang-orang kita itu kan tafsir mimpi berarti kita kan memahami bahwa apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Misalnya seperti itu. Gimana penjelasannya Pak Han? Ya, makasih. Kalau untuk Sigmund Freud memang mimpi itu sifatnya ke belakang, regresif. Nah ini terjadi seperti yang disampaikan Buya tadi, memang di zaman Sigmund Freud, bagaimana kemudian dia tertarik pada psikoanalisis itu, berpangkal dari pertemuannya dengan orang-orang sakit. Waktu itu istilah represi belum keluar, tapi ada istilah waktu itu yang cukup terkenal di zaman Freud, namanya histeria. Histeria ini mirip dengan kesurupan di Indonesia. Jadi kondisi di mana mereka tiba-tiba tegang, matanya melotot, ada tarikan-tarikan otot, badannya bisa berat sekali ketika diangkat, dan ketika dalam kondisi seperti itu mereka bisa berbicara aneh-aneh ya. Bahkan beberapa kasus ekstrim, mereka melupakan bahasa ibunya sendiri. Ada satu pasien waktu itu mengalami histeria itu, dan dia sampai nggak bisa berbahasa Jerman, padahal bahasa ibunya bahasa Jerman. Dia bisa berbahasa Inggris sebagai ganti untuk bahasa ibunya itu. Lalu dicari tahu kenapa, dia punya kebencian yang luar biasa pada keluarganya, sampai-sampai dia menyayangkan kenapa aku dilahirkan di negara ini. Nah penolakan-penolakannya itu, ya kemudian menghasilkan kondisi buruk seperti itu. Lagi-lagi dia banyak bertemu dengan orang-orang yang sakit, yang dalam istilah kita tadi, itu banyak merepresi, dan itu memang banyak terjadi di zaman Sigmund Freud dulu. Dan teori psikoanalisis memang lahir dari perjumpaan dengan orang-orang seperti itu. Jadi istilah waktu itu, histeria itu cikal bakalnya. Sampai-sampai gurunya kemudian bilang, coba kamu ke Perancis belajar hipnosis di sana untuk paham tentang kenapa orang bisa berubah seperti ini tiba-tiba. Dan dia ke Perancis lalu pulang, mencoba menerapkan hipnosis, tapi kayaknya nggak begitu cocok buat dia, sehingga dia menggantinya menjadi asosiasi bebas. Lagi-lagi tujuannya mengungkap itu masa lalu. Karena Sigmund Freud menolak. Nah ini agak berbeda pada Carl Gustav Jung, karena Jung itu banyak bepergian ke Mesir, ke Afrika, ke Asia, bahkan ke Amerika Latin, sehingga daya komparatifnya itu sangat hidup tentang proses memahami tafsir mimpi. Dan ketika balik, dia mengatakan kebenaran itu, bahwa kita ternyata tahunya itu masih sedikit dibanding dengan apa yang mereka tahu di sebelah sana. Seperti itu ya. Jadi dia terbuka pada kemungkinan, bukan lagi terbuka, mengakui bahwa seseorang bisa mengalami mimpi tentang masa depan, tapi dia menyebutnya dengan istilah sinkronisitas. Nah itu dalam bahasa Inggris kadang-kadang disebut juga coincidence, tapi diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi kebetulan. Kalau udah kebetulan ini agak aneh terjemahannya nanti. Coincidence itu kejadian yang terkesannya, kejadian yang terjadi bersama-sama, tapi itu mengatakan bisa sesuatu yang terjadi di masa depan, tapi kejadiannya di saat ini. Sinkronisitas itu misalnya yang banyak diceritakan Buya Syakur tadi, banyak hal-hal yang sinkronis, itu sinkronisitas dalam istilahnya Carl Gustav Jung, tapi dia harus menyampaikan pada orang-orang barat sehingga dia membuat suatu istilah seperti itu. Saya kira seperti itu yang bisa saya tanggapi untuk sementara. Iya, Buya, tentang sinkronisitas, bagaimana Buya? Saya kira gini, tadi saya minta konfirmasi. Memang karena awalnya Sigmund Freud itu menolak hipnotis sama sekali, karena dia mengatakan hipnotis nggak jujur, karena kita tidak mengadakan kontak langsung. Jadi sebetulnya psikiater dengan pasien itu biar kontak langsung, nanti itulah dikumpulkan semua yang ada dari ocehan-ocehannya, mimpinya, semuanya itu dianalisa. Makanya psikoanalisis kan menganalisis semuanya, pasti ada benang merahnya. Kemudian saya minta konfirmasi tadi, histeria, tadi baru sebutnya histeria. Histeria itu mohon diluruskan kalau saya salah, dia bukan gila, tetapi ada perilaku yang aneh, yang unlogic. Ceritanya begini, ada seorang manajer hotel melaporkan kepada polisi,
ini di Amerika ya, kalau nggak salah mungkin di California itu, melaporkan bahwa pelanggannya yang pada tidur itu banyak komplain. Kenapa? Pakaian dalamnya, celana dalamnya pada hilang. Akhirnya polisi membantu, detektifnya dikirim yang berpura-pura jadi jadi pelanggan di situ, nginep di situ. Kemudian siapa yang datang juga semuanya dimonitor semuanya. Tidak ditemukan bukti. Pelakunya nggak ketemu. Sampai akhirnya ya itulah ya seorang psikiater juga ya kan gitu. Nah, akhirnya si manajer hotel ini dipanggil kantor polisi. Nah, seorang detektif masuk ke ruangan manajer ini, dibuka lacinya, di lacinya itu banyak guntingan-guntingan celana dalam. Berarti siapa yang mencuri itu? Yang gunting itu siapa? Saya mau nanya, di mana nikmatnya gunting celana dalam? Itulah kan ya. Makanya gitu. Jadi gila mah enggak bisa ngitung duit kok. Dia bisa iya gitu. Iya, terima kasih. Baik. Ini tadi karena Buya tadi bicara tentang histeria, saya jadi teringat atau juga tentang linearitasnya antara mimpi, histeria, dan kemudian yang satu lagi tindihan atau rep-rep. Ini ada nggak linearitasnya? Oh ya ada dong, ada. Bagaimana itu Bu ya penjelasannya? penjelasannya? Kalau kita sebenarnya bahagia, ya malam mimpinya ikut bahagia kan gitu. Iya, Allah kan maha sayang. Kan begini, seorang pemuda yang belum bisa kawin, kebutuhan biologis mendesak pemenuhannya, tapi biaya belum ada. Saya anjurkan bertakwalah kepada Allah, jangan suka melacur. Ya kan begitu? Kalau beronani, oke, nggak usah kita bahas ya. Ya. Nah ini nanti ketika Anda itu tetap menjaga ketakwaan Anda, kebaikan hati Anda tetap bertahan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Yeah. Diberikan mimpi. Ya, minimal seminggu 2 kali lah rutin ini nih. Betul nggak? Bahkan kadang-kadang perempuan dalam mimpi lebih cantik daripada realitanya. Nah itu. Nah di situ ayat Qur'annya ada, tapi ini dalil boleh ya. Tapi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari mimpi. Tetapi kalau Anda sekali melacur, stop mimpinya nggak jalan. Anda kecanduan untuk 2-3 kali sampai kena penyakit AIDS nantinya. Nah itu makanya jagalah kehormatan diri Anda, bersabarlah, bertakwalah kepada Tuhan, jangan melacur kan gitu. Allah sayang kok. Nah itu kan sebagai solusi, kan udah keluar kan. Kalau onani kan ada masalahnya. Ya kalau seminggu 2 kali, kadang-kadang berlebihan kan bisa kena saraf, bisa mengganggu. Iya. Ya, bisa mengganggu, bisa jadi impoten juga sih. Kalau sudah keterlaluan banget sih gitu, saya kira. Mungkin begitulah kira-kira. Pak Han, kalau tentang linearitas dari mimpi, kemudian histeria dan tindihan atau rep-rep dalam bahasa Jawa, bagaimana penjelasannya? Nightmare, rep-rep ya, nightmare. Iya, seperti itu. Bagaimana, Pak Han? Iya. Untuk saya ke pertanyaan Buya dulu tentang histeria tadi ya. Iya. Jadi histeria itu kondisi ini Bu ya, di zamannya Sigmund Freud itu ada pasien yang kadang-kadang datang dalam keadaan normal, tapi ketika obrolan itu kemudian menyinggung masalahnya, dia bisa tiba-tiba ada sesuatu yang ambil alih, dan matanya kelihatan melotot dan tarikan-tarikan otot di badannya sangat kencang, dia bisa teriak-teriak sendiri. Dan ini saya alami misalnya pada saat terima satu klien, itu awalnya ceritanya biasa saja, tapi ketika obrolan itu kemudian menyinggung inti masalahnya, dia tiba-tiba jatuh dari kursi dan guling-guling di lantai. Iya, gitu. Kambuh ya. Nah itu dia mengalami histeria seperti itu. Jadi ada sesuatu yang seperti ngambil alih. Nah waktu itu Freud nggak paham kenapa itu bisa terjadi. Lalu kemudian muncullah suatu dunia yang namanya dunia yang kita nggak tahu, tapi dia bisa mengambil alih. Dari situ muncul konsep
ketidaksadaran atau unconscious. Iya, jadi sehari-hari hidupnya bisa normal. Iya, betul. Iya, itu begitu kira-kira itu histeria. Iya. Bukan gila histeria, bukan. Iya, sehari-hari bisa normal, tapi kalau diambil alih oleh ketidaksadarannya bisa kelihatan sesuatu yang kadang buat kita nggak percaya loh, kok seperti itu. Iya, seperti itu. Iya. Lalu mengenai ketindian itu ada beberapa teori yang mengatakan, misalnya dari perspektif teman-teman dari laboratorium itu bilang pada saat tidur mungkin aja peredaran darah kurang begitu lancar, atau ada bagian badan yang ketekuk misalnya seperti itu, sehingga orang yang ketindian itu kadang diminta dibantu meluruskan semua badannya supaya peredaran darahnya itu cukup lancar, seperti itu perspektif yang umum digunakan. Bisa juga itu sebagai nightmare. Kita lihat dulu cerita mimpinya, ketakutannya seperti apa. Misalnya dikejar-kejar polisi. Saya ada satu klien itu berbicara tentang gimana dia terbangun tengah malam karena dikejar-kejar polisi. Saya bilang, apa arti polisi buatmu? Itu orang yang punya wewenang pada orang lain untuk mengatur dan lain sebagainya. Saya bilang, jangan-jangan kamu lagi dikejar banyak deadline di kantor. Iya, betul kan? Jadi atasannya itu sangat menekan buat dia. Banyak sekali tuntutan-tuntutan, tapi dia nggak punya power untuk mengatakan tidak, dan rasa tertekan luar biasa itu kemudian lahir dalam bentuk mimpi dikejar-kejar polisi. Ya, seperti itu. Itu salah satu tafsirannya untuk yang ditanyakan oleh. Ya, akan tetapi begini, kalau Pak Profesor Han kan kerjanya di laboratorium, ada screennya, ada kabelnya, menghitung detak jantungnya, kan begitu. Nah kalau saya kan dengan mata telanjang, terakhir itu namanya Pak Amrullah, tahu kan? Pak Amrullah di Jakarta itu, dia tertidur di aula saya tertidur. Dalam tidurnya saya melihat dia tuh lagi dalam perahu, naik perahu, mau oleng perahunya. Saya bangun, bangun, kamu mimpi, ya gitu. Jadi, nah, tetapi sensitivitas saya semacam itu sementara. Ketika saya baru pulang dari bertapa, sehari 2 hari. Kesananya hilang lagi, Pak Han. Ketika mulut saya sudah banyak bicara, ngomelin orang, ya ada dendam lagi, ada marah lagi, ada kecewa lagi, itu hilang lagi. Seperti itu. Jadi, tapi apakah saya harus tetap di hutan terus begitu? Ya nggak usah lah. Saya bisa kembali ke masyarakat, memberikan manfaat, dan saya siap dengan segala dosa-dosa saya. Terima kasih gitu aja. Luar biasa sekali. Baik. Buya, ini karena kita tadi bicara tentang tafsir mimpi, jadi asosiasinya orang itu ingin menanyakan bagaimana menerjemahkan mimpi itu sendiri. Ini ada salah satu penanya. Ya, ini nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. dari Ibu Dewi di Sidoarjo. Ibu Dewi di Sidoarjo. Buya, saya mimpi cahaya tulisan Allah dan Muhammad dari langit masuk ke punuk belakang tengah malam, katanya, pas sholat malam. Artinya apa? Artinya ada peningkatan keimanan dalam hatimu. Gitu aja. Ringkas sekali jawabannya. Luar biasa. Amin, mudah-mudahan ya. Ya, tapi masih dibarengi dengan amal-amal yang saleh. Iya. Amal yang saleh itu bukan berzikir sembahyang ya, berbuat kebaikan kepada sesama. Itu maksud saya. Terima kasih. Baik. Oke, sebenarnya seberapa pentingkah kita mengetahui atau harus mengetahui tentang tafsir mimpi itu? Ya nggak tahu juga ya, sebetulnya menurut saya urgensinya nggak begitu penting ya. Banyak orang hidupnya jauh dari persoalan mimpi kok. Dia jalannya apa adanya aja. Tapi ini kan sebagai satu aksesoris, kemewahan ilmu aja sebetulnya. Apa orang kalau nggak bisa tafsir mimpi nggak bisa hidup? Ya nggak juga sih. Tapi ini kan kemewahan. Iya. Kemewahan itu orang banyak ilmu pengetahuannya, ya kan? Sekalipun tidak mesti harus bermanfaat langsung dengan dirinya, psikologi, sosiologi, antropologi, arkeologi, segala macam, semuanya belajar. Ya nggak ada masalah kemewahan kan? Ya kan begitu. Itu saya kira itu aja. Dari situlah kita mengukur tingkat intelektualitas seseorang itu. Iya. Dan pasti namanya ilmu apapun itu seperti halnya kita orang bodoh itu bukan buta gelap gulita. Orang berilmu kan terang benderang. Anda berjalan dalam kegelapan kan susah. Ya minimal kan
ilmu yang Anda miliki akan berikan kenyamanan dalam hidup Anda kok. Makasih.